Tumor sinonasal adalah tumor pada sinus paranasal dan rongga hidung yang berasal dari dalam rongga hidung atau sinus paranasal di sekitar hidung. Sinus paranasal merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di tulang tengkorak. Lokasi yang sering berkembang menjadi kanker adalah sinus maksilaris. Kejadian tumor sinonasal hanya 3% dari keganasan di kepala dan leher, dan hanya sekitar 1% dari keganasan seluruh tubuh. Di Asia, keganasan sinonasal menempati peringkat kedua tersering keganasan di kepala dan leher, setelah karsinoma nasofaring. Keganasan tersering pada sinonasal adalah karsinoma sel squamosa sekitar 70%, kemudian adenokarsinoma sekitar 10 hingga 20%. Etiologi tumor sinonasal belum diketahui pasti. Studi epidemiologi dari berbagai negara menunjukkan adanya hubungan dengan paparan zat kimia atau bahan industri seperti nikel, debu kayu, kulit, mebel, tekstil, formaldehid, kromium, isopropyl oil, dan lain-lain. Alkohol dan asap rokok, makanan yang diasin atau diasap juga diduga meningkatkan risiko keganasan sinonasal. Tumor ini merupakan penyakit yang berhubungan dengan berbagai lingkungan. Adapun faktor risiko dari tumor sinonasal ini antara lain yang pertama pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang telah dilaporkan mungkin dapat menjadi penyebab, yaitu pekerja pertanian, pabrik makanan, pengendara kendaraan bermotor, dan pabrik tekstil yang mungkin terpapar debu kayu, debu tekstil, nikel, kromium, alkohol isopropil, formaldehid, dan paparan asap rokok. Yang kedua, usia tua. Sekitar 80% tumor sinonasal ini ditemukan pada usia 45 hingga 85 tahun. Yang ketiga, insiden pria 2 kali lebih dari wanita. Tumor sinonasal dapat dikenali dari gejala-gejala yang ditimbulkan. Di antaranya, ada beberapa gejala yang dapat timbul antara lain. Yang pertama yaitu gejala nasal, seperti hidung tersumbat, berair, epistaksis atau mimisan. Apabila tumornya besar, dapat juga terjadi perubahan pada bentuk hidung. Yang kedua, gejala orbital. Perluasan tumor ke arah orbita dapat menimbulkan gejala seperti diplopia atau penglihatan ganda, proptosis atau penonjolan bola mata, oftalmoplegia atau kelemahan otot pada mata, serta gangguan visus dan ekfora atau mata yang berair secara berlebihan. Yang ketiga, gejala oral, seperti penonjolan atau upus di palatum atau di prosesus alveolaris berupa sariawan, nyeri di gigi, tetapi tidak sembuh meskipun gigi yang sakit telah dicabut. Yang keempat yaitu gejala fasial, seperti penonjolan pipi yang disertai dengan rasa nyeri, anestesia atau parestesia muka, atau rasa kebas pada wajah apabila mengenai saraf trigeminus. Yang kelima yaitu gejala intrakranial. Perluasan tumor ke intrakranial dapat menyebabkan sakit kepala yang hebat, oftalmoplegia, serta gangguan visus atau tajam penglihatan. Penata laksanaan pada tumor sinonasal bervariasi. Terapi yang masih menjadi modalitas utama antara lain pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi atau penyinaran. Ketiga terapi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perluasan serta stadium dari tumor sinonasal. Semakin luas dan tinggi stadiumnya, maka semakin kompleks terapi yang dilakukan. Edukasi utama adalah menghindari faktor risiko karena tumor sinonasal ini berkaitan dengan faktor lingkungan. Yang bisa diterapkan adalah 3M 2T. Yang pertama, menghindari paparan debu dan asap yang terus-menerus. Yang kedua, menggunakan APD ketika bekerja atau beraktivitas yang terpapar debu kayu, debu tekstil,
nikel, kromium, alkohol isopropil, formaldehid, dan paparan asap rokok. Yang ketiga, mengonsumsi makan makanan bergizi, kurangi memakan makanan asin atau berasap. Yang keempat, tidak merokok, menghindari asap rokok, dan tidak meminum alkohol. Yang kelima, terapkan gaya hidup sehat. Di antara semua itu, yang paling penting dan perlu diingat adalah apabila kita ada gejala, maka segera konsultasikan diri ke dokter THT KL.